Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi di podcast Departemen ILPA Universitas Negeri Padang bersama saya Elva Laila. Pada sesi ketiga ini kita akan berbincang-bincang seru dengan mahasiswa dari IPA B yang terdiri dari 7 kelompok. Kelompok pertama diwakili oleh Peggy. Halo Peggy. Halo kakak. Oke, kelompok kedua diwakili oleh Viola. Halo kakak. Oke, Viola. Kemudian kelompok 3 diwakili oleh Silmi Kafa. Halo kakak. Siap. Kelompok keempat diwakili oleh Nadia. Oke, yang kelima diwakili oleh Riani. Halo kak. Oke, yang keenam diwakili oleh Siti. Halo kak. Dan yang ketujuh diwakili oleh Putri. Halo kak. Untuk yang pertama kita masuk pada pengobatan bekam. Ini unik banget, belum ada pada sesi 1 maupun sesi 2 yang ditelusuri oleh kelompok Peggy dari kelompok 1. Peggy, apa tuh bedanya bekam zaman dahulu dengan bekam zaman sekarang? Misalkan dari segi sterilisasi alat maupun teknik bekamnya. Oke, baik kak. Jadi bekam ini awalnya itu berasal dari peradaban kuno, yaitu seperti Sumeria dan Mesir kuno, yang dimana terdapat juga fakta unik tentang bekam ini, karena bekam ini juga tertulis di dalam buku teks kedokteran tertua di dunia, yaitu Ebers Papyrus, yang dimana buku ini membahas bahwa bekam ini telah ada pada Mesir kuno pada tahun 1952 tahun sebelum Masehi, dengan mekanisme kerja yaitu membuang zat-zat asing dari dalam tubuh menggunakan tanduk hewan. Nah, pada zaman dahulu itu bekam ini dilakukan dengan menggunakan, ada yang menggunakan tanduk kerbau, ada yang menggunakan silet, dan juga ada yang menggunakan korek api. Namun untuk alat-alat tersebut tidak memenuhi standar sterilisasi seperti yang ada pada standar sterilisasi medis modern sekarang. Lalu hal ini juga diperkuat pada salah satu buku yang dikeluarkan oleh Islam Medical Center pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa pada saat itu memang masih terkendala dalam praktik sterilisasi alat-alat bekam, sehingga masih terjadinya penularan dari peredaran darah kotor, sehingga seperti HIV/AIDS dan juga hepatitis. Lalu untuk alat dan bahan yang digunakan pada bekam zaman sekarang itu menggunakan minyak herbal seperti spesifikasinya itu minyak butut. Lalu alatnya itu menggunakan kop bekam, menggunakan kurva vakum, dan juga menggunakan jarum dengan ukuran 21G, yang dimana jarum ukuran 21G ini digunakan agar nanti dapat menusuk pada beberapa titik di punggung yang telah ditandai, lalu darahnya akan keluar cepat dan tidak begitu memperburuk keadaan kulit. Sedangkan untuk sterilisasinya, yaitu pada zaman sekarang untuk jarumnya itu hanya boleh 1 kali pakai untuk memastikan pasien-pasien selanjutnya itu mendapatkan jarum yang lebih steril. Selanjutnya untuk kop bekam dan pompa vakum itu disterilisasikan dengan direndamkan pada klorin, karena klorin ini mengandung ion natrium yaitu Na+, dan juga oseelmin yang berperan sebagai disinfektan kuat. Nah, setelah direndam selama 15 menit, lalu nanti akan dipindahkan lagi ke dalam mesin sterilisasi yaitu autoclave. Nah, untuk tekniknya sendiri yaitu kalau pada bekam zaman dahulu, tekniknya itu dengan titik-titik yang telah ditandai di punggung sebanyak 9 titik, yaitu di belakang pundak dan punggung bagian atas 4 dan punggung bagian bawah 4, itu tuh ditores menggunakan pisau. Setelah itu baru tanduk kerbau itu dipanaskan dan langsung diletakkan di atas punggung yang telah dikorek tersebut, Kak. Nah, sedangkan untuk teknik pelaksanaan bekam pada zaman sekarang itu dikasih punggung kita itu dikasih minyak herbal terlebih dahulu, setelah itu baru ditusuk menggunakan jarum 21. Setelah itu baru langsung dikop dan disedot menggunakan pompa vakum. Jadi darah kotornya itu lebih cepat keluar, dan juga itu tuh dapat dilakukan pengulangan sebanyak 2 atau 3 kali, sehingga lebih efektif dan waktunya pun juga lebih efisien bekam yang zaman sekarang dibandingkan dengan bekam pada zaman dahulu. Oke. Berarti ini kalau untuk bekam di Sumatera Barat udah banyak juga ya? Udah, Kak. Kalau Peggy tahu dari tahun berapa ini dari Mesir kuno ini datang ke Indonesia? Kalau datangnya itu menyebar, Kak. Awalnya dari Mesir kuno, lalu menyebar ke Asia Tenggara, menyebar ke Arab, lalu di Indonesia pun juga sudah ada sejak
1700-an Kak. Udah lama juga ya. Dan masyarakat di Sumatera Barat juga banyak menggunakan ini Iya Kak. sebagai pengobatan tradisional. Iya Kak. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu cuplikannya. Mengobati penyakit berdasarkan pengalaman budaya, tradisi, dan kepercayaan. Tradisi bekam sudah Cina, Arab, hingga Nusantara. Dalam perspektif ekonomi desain, masyarakat percaya. Oke Peggy, tadi kita udah nyaksiin ya proses pembekaman langsung. Itu memang langsung diambil ya di tempat pembekaman? Iya Kak, itu tepatnya di rumah sehat Herbal Beckham yang ada di Nanggala Kak. Nah, oke. Memang kebetulan ada pasien atau gimana itu? Memang ada pasien di situ. Oh Kak. gitu. Dan teman-teman dari kelompok 1 diizinin ya untuk melihat dan mempelajari gitu ya? Iya. Oke, kira-kira konsep sains apa yang dapat diamati tuh pada proses pembekaman? Jadi Kak, pada kami kan telah melakukan wawancara dan penelusuran lebih dalam dan secara langsung terkait dengan praktik Beckham ini di rumah sakit Herbal Beckham yang ada di Nanggalo. Nah di situ tuh ternyata Beckham ini dapat dipraktekkan dengan banyaknya ilmu pengetahuan dan sains yang dipraktekkan di dalam pengobatan Beckham ini Kak. Salah satunya beberapa di antaranya yaitu ilmu fisika yang dimana di sini memanfaatkan tekanan, penyusutan dan pemuaian di vakum sehingga membuat kapiler itu melebar. Lalu pada bidang IPA-nya itu dapat meningkatkan sirkulasi darah dengan dengan tekanan pada vakum tersebut dan mengeluarkan darah kotor cepat keluar. Lalu sirkulasi darah yang tertinggal di dalam tubuh itu akan berjalan lancar. Nah hal ini juga dapat menjadikan Beckham ini sebagai referensi bagi bahan dan sumber belajar IPA khususnya itu pada mata pelajaran peredaran darah Kak. Lalu dari segi biologinya ini dapat meningkatkan sistem imun dan juga dapat mengeluarkan endorfin sehingga nyeri itu dapat berkurang. Lalu di bidang kimianya yaitu dapat mengeluarkan toksin berupa asam laktat Kak. Oke, lengkap ya. Memang banyak sekali ya konsep sains yang dapat diamati pada proses pembekaman ini. Nah, berarti ini bisa jadi sumber atau rujukan Peggy nanti ketika mengajar di sekolah ya? Iya, Kak. Sekarang semester 5, berarti sebentar lagi nggak terasa akan menjadi seorang guru atau pendidik. Tentunya nanti akan membawa apapun kearifan-kearifan lokal yang ada di kita untuk dijadikan sumber pembelajaran. Jadi pembelajaran IPA tidak hanya sebatas menghayal atau sesuatu yang abstrak, tetapi nyata terlihat. Oke. Kemudian untuk pembekaman ini kira-kira bertentangan nggak dengan dunia kedokteran? Nah, untuk pembekaman ini sendiri Kak, ternyata pembekaman ini tidak sama sekali bertentangan dengan dunia kedokteran. Akan tetapi pembekaman ini dapat menjadi salah satu faktor pendukung yang berkontribusi di dunia medis dan kesehatan modern, dan di mana ini dapat menjadikan salah satu terapi konvensional untuk meredakan nyeri, sakit kepala, dan juga itu tuh untuk kondisi inflamasi yang dibuktikan dengan efektivitas dan studi klinis. Nah, di sini kami juga menemukan di dalam jurnal keperawatan Galuh yang diterbitkan oleh Hasan pada tahun 2025, yaitu artikelnya membahas tentang literatur review pengaruh terapi Beckham terhadap tekanan darah, yang dimana hasil dari studinya ini menyatakan bahwa terapi baik itu terapi Beckham kering maupun terapi Beckham basah dapat menurunkan tekanan darah hipertensi secara signifikan selama 20 menit setelah Beckham dilakukan pada bagian titik-titik yang ada di punggung. Nah, jadi berdasarkan jurnal dan beberapa studi-studi lainnya, maka Beckham ini terbukti dapat efektif membantu kesehatan medis modern dalam melakukan praktik-praktik, terutama itu dalam praktik kedokteran integratif. Oke, berarti atau ada syarat khusus nggak? Misalkan kalau ada penyakit ini nggak boleh bukan, itu ada nggak seperti itu? Kalau Beckham ini misalnya kita kekurangan HB Kak, atau HB kita itu lagi rendah, maka itu tidak disarankan untuk melakukan Beckham Kak. Oke, berarti ada pengetesan awal untuk kondisi pasien? Ya ada Kak, kita melakukan medical check up dulu sebelum melakukan Beckham Kak. Dicek dulu apakah kondisi tubuh kita stabil atau sesuai dengan syarat-syaratnya. Jika lolos medical check up, lalu baru bisa lanjut melakukan Beckham. Itu mungkin ya yang menyatakan bahwa tidak bertentangan dengan dunia kedokteran karena melewati fase-fase yang medical check up tadi. Terima kasih banyak Peggy. Iya. Baik, kita masuk pada kelompok kedua yang menelusuri tentang keramba jaring apung. Ini juga unik ya. Jadi tadi dari pengobatan Beckham, kemudian keramba jaring apung yang sebelumnya juga belum ada tuh pada sesi 1 dan sesi 2. Oke, Viola, apa itu kearifan lokal keramba? Dan selain di Danau Maninjau, di mana lagi masyarakat Minang memanfaatkannya sebagai tempat budidaya ikan?
Baik Kak, jadi Karamba Jaring Apung itu adalah kearifan lokal yang telah dilakukan turun-menurun oleh masyarakat Minangkabau. Khususnya itu masyarakat yang udah tinggal di dekat perairan atau di danau, sekitar danau itu. Jadi setelah kami melakukan wawancara, ternyata Karamba ini juga memiliki manfaat untuk melakukan perekonomian masyarakat di sana dan juga itu sebagai bahan pangan masyarakat yang di sana. Nah, ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, tidak hanya ada di Danau Meninjau saja, tetapi ada juga di beberapa daerah lain di Sumatera Barat ini yang melakukan budidaya ikan dengan jaring karamba juga, Kak. Nah, itu misalnya tuh di Danau Singkara. Di masyarakat yang tinggal di sekitar Danau Singkara itu juga melakukan budidaya ikan dengan cara menggunakan jaring karamba apung ini, Kak. Terus jenis yang dibudidayakan itu seperti ikan nila dan ikan mas. Di selanjutnya itu di daerah perairan pesisir Sumatera Barat, contohnya itu di daerah pesisir selatan, di mana masyarakat di sana itu juga melakukan budidaya ikan kerapu dengan menggunakan jaring karamba jaring apung ini. Oh iya, budidayanya kenapa? Ikan kerapu, Kak, kalau yang Oh, ikan di pesisir kerapu selatan. gitu. Iya. Tapi konsepnya sama. Konsepnya sama, cuma Oke. beda jenis ikannya saja. Oke, baik. Kemudian apa tuh keunggulan budidaya ikan nila dan ikan mas pada keramba di Danau Meninjau dibandingkan ikan lainnya? Nah, jadi Kenapa nggak kerapu itu? kerapu, karena kerapu itu kan ikan air laut, Kak. Oh, ikan laut ini tawar ya? Iya, sedangkan yang di Danau Meninjau itu kan airnya air tawar. Oke. Jadi ikan nila dan ikan mas ini juga memiliki beberapa keunggulan dari jenis ikan lain yang karena lain dibudidayakan tuh, Kak. Yang pertama itu adaptasi jenis ikan tersebut. Karena ikan mas dan ikan nila ini memiliki adaptasi yang sangat baik terhadap lingkungan. Dia tuh bisa beradaptasi dengan perubahan pH, perubahan suhu, perubahan aliran oksigen. Nah, jadi itu tuh bisa meminimalisir kematian ikan saat membudidayakannya. Lalu yang kedua itu ada terkait pertumbuhan jenis ikan itu, Kak. Nah, ikan nila dan ikan mas itu memiliki pertumbuhan yang relatif cepat. Nah, itu tuh sekitar 3-4 bulan ikannya tuh udah siap untuk dipanen. Lalu yang keempat itu ada ketersediaan pangan dan ketersediaan bibit. Di mana di selingkaran Danau Meninjau itu atau di daerah-daerah yang di Danau Meninjau itu ketersediaan pangan dan ketersediaan bibitnya itu sudah sangat mendukung gitu untuk melakukan budidaya ikan tersebut. Nah, yang terakhir itu ada dari teknik perawatan ikan, Kak. Di mana ikan nila dan ikan mas ini tuh sangat minim perawatan gitu, tidak memerlukan perawatan khusus, tidak. Jadi masyarakat yang di sana tuh sangat mudah untuk membudidayakan ikan tersebut. Makanya masyarakat di sana tuh banyak memilih jenis ikan tersebut. Oke. Jadi kayak ini ya, situasi lingkungannya tuh Iya. memungkinkan untuk Iya, itu Kak. gitu ya. Sangat mendukung. Oke. Berarti di sana juga proses pembibitannya juga bagus ya? Iya, di sana juga pembibitannya juga sangat bagus, Kak. Oh gitu, baik. Kemudian mungkin kita bisa lihat dulu ya seperti apa keramba di Danau Meninjau itu yang sudah ditelusuri oleh kelompok Viola. Yang melingkari danau seperti pelukan alam dan aktivitas para nelayan yang sudah dimulai sejak matahari baru menyapa. Di balik ketenangan ini tersimpan tradisi besar yang tidak hanya menjaga perut masyarakat, tapi juga menjaga identitas budaya mereka, yakni Karamba Jaring Apung. Karamba di sini bukan sekedar Nah, bisa kita lihat dari segi fisikanya nih, Kak. Nah, tadi kan sudah kita saksikan videonya bersama-sama di mana karamba tersebut mengapung gitu, Kak. Itu tuh dengan menggunakan konsep fisika gaya apung, Kak. Bisa juga kita lihat dari pemancaran sinar mataharinya, di mana sinar matahari itu berfungsi untuk peningkatan suhu yang ada di lingkungan perairan tersebut. Lalu yang terakhir tuh bisa kita lihat dari segi ilmu lingkungan yang, Kak, di mana kita bisa mempelajari apa saja dampak dari pakan yang kita berikan, dan juga kita bisa mempelajari bagaimana cara kita menjaga ekosistem yang ada di daerah tersebut agar bisa tetap terjaga. Oke, keren banget. Jadi ternyata menyimpan segudang sains ya. Kalau kita tahu cuman ini dari budidaya ikan nih dapat nilai ekonominya nih kayak gitu. Iya. Kan ternyata juga menyimpan banyak konsep sains yang bisa diterapkan di sekolah. Oke, terima kasih Viola. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang VCO yang sudah ditelusuri oleh kelompok Nadia dan kawan-kawan. Oke Nadia, nah kira-kira perbedaan VCO ini dengan minyak tanah yang menjadi khas Sumatera Barat itu apa sih? Serta keunikan masing-masingnya apa? Nah, mungkin sebelum membahas tentang perbedaan, kita ketahui dulu persamaannya.
VCO sama minyak tanah itu sama-sama dari kelapa kak. Nah pertama itu dari proses dan hasil minyak yang hasil minyak yang dihasilkan antara VCO dan minyak tanah itu berbeda kak. Nah mungkin untuk prosesnya kalau minyak tanah kalau misalnya VCO ini itu prosesnya santan yang telah diparut itu kak, terus santan remasan pertama itu kita ambil, kemudian kita lakukan ada proses yang namanya fermentasi kak. Kemudian kita diamkan selama 24 jam, itu tidak ada campurannya kak, cuman emang air sama emang santan yang dihasilkan itu. Kemudian didiamkan selama 24 jam di dalam wadah atau forward gitu kak. Kemudian ada tuh setelah besoknya kita lihat ada menghasilkan minyak, minyaknya itu berada di lapisan paling atas kak, yang paling bawah itu ampasnya kak. Nah itu kemudian tahap berikutnya kita saring menggunakan penyaring kak, dan hasil dari VCO ini minyaknya itu bening kak, contohnya juga udah ada di bawah kak. Nah iya. Nah ini kalau untuk VCO kak hasilnya itu bening. Nah sementara kalau minyak tanah itu kak dari proses pembuatannya juga berbeda kak sama VCO. Kalau minyak tanah itu dimasak kak. Minyak tanah itu artinya kan minyak yang dimasak gitu kak. Nah itu dimasak memerlukan waktu yang lama juga kak gitu. Kemudian hasil dari minyak tanah itu juga berbeda kak warnanya. Kalau VCO ini kan bening kak. Nah kalau minyak tanah itu warnanya kayak kekuningan gitu, kayak emang minyak goreng kak. Terus ciri khasnya itu berbau khas Minangkabau, biasanya digunakan untuk membuat masakan khas Minangkabau seperti sambal lado tanah gitu kak. Gitu. Dan kalau tanah itu agak beraroma juga ya? Iya, beraroma kak. Itu kayak wangi khas kelapa kak. Kalau misalnya, coba. Oh iya. Kalau misalnya minyak tanah itu dia lebih kayak gurih gitu kak, agaknya wanginya. Iya. Ini nggak terlalu bau lah ya? Enggak, itu yang uniknya juga, ini bisa dikonsumsi secara langsung kak, tanpa kayak digoreng tuh nggak perlu, dia bisa langsung dikonsumsi kayak 1 sendok per harinya gitu. Oh iya? Iya. Keren. Jadi punya nutrisi buat ini juga ya? Iya, karena kan nggak ada tuh kak proses pemanasan, jadi kandungannya itu nggak ada berubah gitu kak. Tapi nggak basi? Enggak kak, itu tahannya 2 tahun kak. Oh. Iya, 2 tahun. Jadi benar-benar unik dong ya? Tanpa penambahan apa gitu? Nggak ada pengawetan? Nggak ada kak. Ini dapat langsung dari narasumbernya? Iya kak. Kemudian kalau untuk manfaatnya, kalau untuk secara rutin digunakan buat kesehatan tubuh gimana tuh? Untuk manfaat VCO ini sendiri kak, kalau misalnya dikonsumsi secara langsung itu dapat meningkatkan sistem imun kak. Nah kemudian ada juga tuh kak manfaat lainnya di bidang kecantikan itu, misalnya kalau yang dari narasumber kami itu dia juga bikin produk minyak rambut kak. Jadi dicampur campuran VCO ini dengan bahan minyak rambut itu dapat menghasilkan minyak rambut itu kalau misalnya minyak rambut itu juga udah pernah digunakan kak, dan hasilnya juga bagus kak gitu kak. Oke. Nah kalau untuk pemanfaatan proses dan kandungan VCO sebagai sumber pembelajaran IPA di sekolah, kira-kira ini enggak punya potensi nggak untuk itu? Punya kak, soalnya kak kalau pengalaman dia sendiri juga pernah dulu pas sekolah bikin VCO ini kak. Nah tadi kan udah dijelaskan proses pembuatan VCO kak, itu ada proses biologinya kayak fermentasi gitu kak. Terus kayak kimia tuh kayak ada penyaringan VCO sehingga yang awalnya kan ampas VCO sama minyak itu kan nyatu tuh kak. Kalau bisa biar lebih jernihnya gitu, itu disaring menggunakan kertas penyaring kak gitu. Kemudian ada juga fisikanya itu makanya minyaknya itu naik karena masa jenis minyak itu lebih kecil kak. Kemudian manfaatnya bagi kita sebagai seorang guru itu supaya kita tuh siswa itu bukan hanya mempelajari teori aja kak, tapi dapat mempraktikkan secara langsung. Dikarenakan VCO ini kan pembuatannya kan tergolong mudah gitu kak, cuman perlu santannya aja gitu kak. Betul. Tapi tentunya dipilih dari kelapa yang kelapanya juga menentukan hasil atau yang ini? Itu kak, kelapanya juga berpengaruh kak dalam hasil VCO ini. Biasanya itu digunakan kelapa yang tua kak. Tua? Iya, biar minyaknya itu yang biasanya itu banyak gitu kak.
Kalau muda itu bisa gagal, bisa menjadi sedikit Kak. Oke, berarti juga dari bahannya juga harus Iya, Kak. dipilih dengan baik ya. Kemudian faktor suhu juga Kak. Kalau misalnya dari narasumber yang kami wawancarai itu kalau misalnya mereka produksi di hari hujan gitu minyaknya nggak naik gitu Kak. Oke, ini kalau kita lihat Nadia orang mana aslinya? Nah dia orang Pariaman. Pariaman. Nah, Iya. kalau kita lihat kan Pariaman itu memang banyak ya yang budidaya kelapa. Iya, gitu. kelapanya emang banyak dari Rata kelapa dari sini. Bahkan bisa dikirim ke luar kota gitu ya, Iya. sampai Pekanbaru, Batam dan sebagainya. Oke, terima kasih banyak Nadia. Baik, untuk seperti apa proses pembuatan VCO yang sudah dikunjungi langsung oleh kelompok Nadia, kita lihat cuplikan vlognya ya. 24 jam. Nah, ini hasil setelah 24 jam diedarkan, di mana minyaknya sudah terpisah dan berwarna bening seperti air. Lalu kita lakukan. Oke, tadi kita sudah lihat cuplikan sedikit ya tentang bagaimana proses penyaringan menjadi VCO. Nah, untuk teman-teman yang penasaran dengan video lengkapnya, nanti akan dituliskan di linknya di YouTube podcast ini, di deskripsi. Terima kasih banyak Nadia. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimana pelestarian tanaman lokal oleh kelompok Riani. Sebelumnya kita lihat dulu ya seperti apa penelusuran dari Riani dan kawan-kawan. Itu sebenarnya hadir di setiap prosesnya. Di sini ada beberapa tanaman lokal unggulan yang masih dirawat oleh narasumber. Yang pertama adalah kunyit putih atau Curcuma zedoaria, yang dimana tanaman ini sudah mulai langka loh. Oke, tadi kita sudah melihat cuplikan tentang penelusuran adik-adik ini mengenai pelestarian tanaman lokal yang dilestarikan oleh ini ya, ibu rumah tangga ya. Iya. Baik. Nah, ada yang menarik yang diungkapkan oleh kelompok 5 tentang bagaimana hendaknya kita dapat melestarikan tanaman herbal itu agar tidak tergerus oleh zaman. Itu keren banget. Nah, coba bisa diulang lagi nggak statementnya seperti apa Pak? Oke, baik Kak. Jadi, berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan bersama seorang narasumber bernama Ibu Yulfitra yang ditempatkan di Jalan Gajah 7 Air Tawar, Padang. Nah, kita sebagai generasi muda dan juga sebagai masyarakat itu harus melestarikan kembali tanaman-tanaman yang sudah mulai punah, bahkan sudah langka ditemukan. Selain pada itu, kita juga harus memperkenalkan kepada masyarakat, kepada generasi muda terkait manfaat-manfaat yang terdapat dalam tanaman-tanaman tersebut. Selain daripada itu, kita juga harus menindaklanjuti terkait tentang pelestarian tanaman ini sebagai warisan budaya. Nah, sebagai warisan budaya ini sangat erat kaitannya dengan yang namanya ilmu lingkungan dan juga kesehatan lokal. Jadi, kombinasi dari ilmu pengetahuan yang tradisional dan juga modern ini menciptakan, membuat kita tahu bagaimana cara-cara melestarikan tanaman-tanaman lokal ini agar tidak tergerus oleh zaman. Nah, untuk upaya pelestarian ini sangat didesak Kak, karena pola perubahannya itu sangat cepat Kak, terkait tentang alih fungsi lahan, pola konsumsi, kemudian itu minimnya pengetahuan regenerasi terkait tentang pengetahuan kesehatan tradisional membuat si tanaman-tanaman ini sudah mulai sulit ditemukan di berbagai daerah. Maka daripada itu, setiap masyarakat diperlukan adanya pelibatan, misalnya nih Kak, seperti adanya mendirikan toga, tanaman obat keluarga, kemudian program sekolah, terus komunitas lokal untuk memperkuat adanya inventarisasinya Kak. Jadi kita sebagai generasi muda juga harus tetap menjaga pelestarian tersebut agar tidak hilangnya warisan budaya dan juga kesehatan tradisional untuk ke masa depannya Kak. Ya begitu. Oke, nah untuk menjaga dan melestarikan tanaman lokal yang hampir tidak dikenali lagi ya oleh generasi sekarang, kira-kira bisa nggak itu diterapkan di sekolah dengan mengungkap konsep sains yang ada di dalam? Sangat bisa sekali Kak. Nah, konsep-konsep yang kami temukan dan kami telusuri itu ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan Kak. Misalnya itu pada fisikanya nih Kak. Misalnya kita merebus tanaman herbal. Nah, panas dari air ini membuat senyawa-senyawa dan juga zat-zat aktif yang ada di dalam tanaman akan keluar Kak.
Jadi sehingga perubahan ataupun pemahaman dari energi-energi tersebut sangat penting untuk adanya ekstraksi yang efektif. Nah, jika dilihat dari segi kimianya, rebusan-rebusan dari air ini itu mengandung zat-zat aktif seperti adanya eugenol, tanin, kurkumunoid, dan juga flavonoid itu merupakan hasil dari larutan dan juga reabilitas yang bisa membuatnya itu berdasarkan zat bioaktif yang sangat berperan untuk yang namanya antioksidan dan juga anti bakteri, Kak. Nah, jika dilihat dari segi biologinya, itu juga mempunyai sistem kerja dari senyawa-senyawa aktifnya ini untuk membasmi dan juga akan menghapuskan yang namanya mikroorganisme patogennya, Kak. Jadi selain daripada itu, pada bagian fotosintesisnya juga akan menghasilkan metabolit sekunder yang akan membuat yang namanya zat-zat bioaktif yang bekerja untuk menjaga kesehatan dan juga sistem imun tubuh kita, Kak. Jadi sangat bisa ya nanti dikaitkan ke pembelajaran IPA ya? Iya, Kak, jadi kalau kita mempelajari ilmu fisika, kimia, dan juga biologi ini membuat kita tahu bahwa bagaimana cara kita mempelajari pelestarian tanaman lokal ini, Kak. Jadi selain daripada warisan budaya juga ada konsep-konsep berdasarkan proses-proses ilmiahnya yang jelas, Kak. Oke, nah ada yang unik tadi tentang kunyit putih. Kira-kira apa sih keunggulan kunyit putih ini dibanding kunyit kuning? Jadi gini, Kak, kalau dikaji tentang kunyit putih itu dengan nama latin Curcuma zedoria ini sangat berperan aktif dan juga mempunyai senyawa yang sangat kuat, misalnya itu pada flavonoidnya dan juga kurkumunoidnya. Akan tetapi sayangnya si kunyit putih ini sudah sangat sulit ditemukan, Kak. Jadi itulah diperlukan pelestarian kembali. Itu sangat perlu diterapkan oleh kita sebagai mahasiswa, kemudian ataupun generasi muda, dan juga akan bisa diterapkan di berbagai komunitas lainnya, Kak. Nah, si kunyit putih ini juga mempunyai ciri khususnya, Kak. Ciri khususnya itu untuk pengobatan spesifik tertentu dibandingkan dengan si kunyit kuning. Kalau si kunyit kuning ini atau dengan nama latin Curcuma longa, dia ini umumnya kan digunakan sebagai bumbu dapur saja, Kak. Gitu, ha. Sangat berbeda lah gitu, ha. Kan nampak juga enggak, Kak? Soalnya si kunyit kuning ini emang istilahnya mudah juga lah ditemukan, Kak. Kayak di warung-warung untuk sembako gitu, Kak, untuk bumbu masak. Oke. Tapi sebenarnya si kunyit kuning pun juga memiliki ini ya sifat antioksidan dan antiinflamasi yang bagus. Tapi Iya, mungkin untuk berbagai penyakit yang lebih serius mungkin kunyit putih lebih ini ya Iya, lebih Kak. spesifik ya. Soalnya beberapa penelitian juga kan menemukan bahwa si kunyit putih ini akan berperan aktif untuk membasmi ataupun berpotensi untuk anti kanker dan juga anti iritasi, Kak. Dan juga selain daripada itu seperti aktivitas biologis lainnya yang akan menjanjikan. Selain daripada itu ada juga studi-studi lain mengatakan bahwa si kunyit putih ini dari ekstraknya itu akan berpotensi untuk membasmi beberapa jenis-jenis sel kanker, Kak. Nah, daripada itu karena kunyit putih ini juga sangat sulit ditemukan, membuat ketersediaannya itu sangat terbatas, Kak. Jadi diperlukan untuk pelestarian kembali. Budidaya kembali ya. Iya, Kak. Oke, keren banget. Terima kasih ya. Keren banget. Jadi nanti juga akan menambah nilai ekonomi ya. Betul sekali, Kak. Soalnya kan sudah mulai langka. Jadi kalau kita budidayakan itu akan menarik kembali kayak hobi gitu, karena kita melihat di suatu tempat itu sudah ada yang membudidayakan, bisa jadi kita yang ingin mempunyai kemauan yang kuat itu pasti ingin mengangkat kembali yang namanya pelestarian tersebut, Kak. Oke deh, terima kasih banyak ya. Jadi, Kak. Oke, untuk selanjutnya kita masuk pada pembuatan kue singgang atau kue bika yang juga ditelusuri oleh kelompok dari INRI. Oke, INRI. Mungkin pertanyaannya beda ya dari kue singgang dari kelompok A tadi. Kira-kira apakah di dalam proses pembuatan kue singgang atau kue bika ini terdapat proses fermentasi? Jadi setelah kami melakukan wawancara pada waktu itu, Kak, ternyata dalam proses pembuatan kue singgang itu menggunakan yang namanya ragi instan, Kak. Jadi ragi instan itu berfungsi sebagai kayak pengembang, terus ada aroma khasnya nanti, Kak, terus rasanya juga makin enak gitu, Kak. Nah, jadi pada proses fermentasinya itu nanti ragi instannya itu tuh dicampurin ke adonan kering, kemudian
dicampur dengan santan, kemudian kelapa parut. Nah setelah itu tuh nanti baru difermentasi Kak. Jadi ditutup dengan kain ataupun alat penutup lain apa Kak. Nah itu ditunggu kisaran 10 menit Kak. Oke, berarti terdapat ya proses fermentasi di Ada. situ. Oke. Nah, mengapa daun waru digunakan sebagai alas untuk pembuatan kue singgang ini? Kenapa nggak daun pisang ataupun daun kelapa misal? Nah itu dia Kak ciri khas dari kue singgang tersebut. Karena kan ternyata di Minang ini itu tuh kue singgang ini ternyata menggunakan daun waru. Nah kenapa? Karena pembuatan kue singgang dengan daun waru itu memberikan aroma khas gitu Kak. Jadi pas kita nyium nih Kak, pas pergi ke tempat penjualnya itu emang kerasa banget Kak wanginya tuh. Wangi ya? Emang enak banget gitu. Nah untuk kelebihannya ya itu di segi wanginya juga kan Kak, kayak aromanya tuh. Terus dia tuh pas mencetak itu Kak, pas menuangkan adonan ke lapisan itu daunnya itu tuh dia tuh nggak bakal kayak melebar gitu Kak, ada banyak adonannya karena si daun ini tuh permukaannya nggak kasar gitu Kak, jadi kemungkinan dia tuh adonannya tuh pas proses pembakaran dia nggak bakal melebar gitu Kak. Nah kalau misalnya kalau kita menggunakan daun pisang sebenarnya bisa aja sih Kak, cuman pas waktu diceritain dari narasumber Kak, katanya kalau pas mereka menggunakan daun pisang tuh ternyata adonannya pas dipanggang itu tuh ternyata dia tuh meluber gitu Kak, karena kemana-mana, karena daun pisang kan permukaannya licin gitu ya, jadi dia tuh adonannya tuh keluar-keluar. Berarti pernah dicoba sama mereka ya? Pernah Kak, udah banyak juga mencobanya. Ternyata terus Kak, ternyata nggak cuma di Sumatera Barat juga Kak untuk menggunakan daun waru ini. Ternyata di daerah Jawa juga menggunakan daun waru Kak sebagai pembungkus atau pelapisan. Kayak misalnya di daerah Jawa tuh mereka menggunakan daun waru ini tuh untuk pembungkus tempe gitu Kak. Ternyata banyak juga. Jadi nama latin daun waru atau Hibiscus thaliaceus ini tuh mengandung senyawa fenolik, kemudian flavonoid. Ini tuh antimikroba dan antibakteri. Jadi ketika kita menggunakan ini sebagai lapisan atau pembungkus, jadi umur simpan makanan itu Kak Lebih awet ya? Iya, lebih tahan lama Kak. Nah kalau untuk kue singgang itu kisaran 2-3 harian Kak. Itu agak awet juga. Jadi nggak harus habis dalam sekian jam gitu ya? Lebih awet ya? Iya, awet Kak, tanpa dimasukin kulkas. Oke. Nah berarti tadi dari jawaban yang kedua ini udah nampak kali ya ada sainsnya di sana ya? Ada. Nah itu kalau dari sisi fisika mungkin atau biologinya apa? Oke. Kalau kita lihat ternyata dalam pembuatan kue singgang ternyata ada juga ya Kak di baliknya tuh kayak proses ilmu pengetahuan. Kalau misalnya kita lihat dari segi fisika nih, kalau di fisika tuh kan kita ada yang namanya kayak proses pemanggangannya kan Kak. Jadi pas proses pemanggangan tuh ada yang perpindahan kalor Kak. Jadi perpindahan kalor konduksi dari yang namanya dari panas di loyang kemudian kena ke adonan, kemudian konveksi dari panas di suhu di itu Kak pemanggangannya, kemudian menyebar ke adonannya sehingga nanti tuh matangnya itu bisa merata Kak. Oke. Sip. Berarti keren banget ya ini ya. Bisa dong dikaitkan ke pembelajaran nanti ya? Bisa Kak. Oke. Berupa apa nanti kira-kira? Di medianya? Medianya kalau ini Tentunya vlognya bisa ya? bisa Kak. Vlog yang telah dibuat bisa. Untuk poster juga kayaknya bisa Kak. Poster karena, bisa. Ditampilin. Bahan ajar bisa ya? Bisa Kak. Oke. Sip. Jadi dikaitin dengan etnoscience gitu ya Kak. Berbasis etnoscience gitu ya. Jadi pembelajaran terasa sangat dekat dan sangat kontekstual gitu ya. Oke. Jadi agak nyata gitu kan Kak. Jadi siswa tuh agak mudah memahami gitu. Oke. Mungkin kita lihat lagi ya gimana sih proses pembuatan kue singgang yang ditelusuri oleh kelompok 6 ini. Kue singgang ini dimulai dengan pencampuran tepung beras dengan air, lalu kemudian adonan yang telah diaduk tadi dicampurkan dengan kelapa yang sudah diparut. Nah, berdasarkan informasi wawancara kami, kelapa Demikian cuplikan dari kelompok Indri tentang pembuatan kue singgang. Terima kasih banyak Indri. Oke. Nah ini kita masuk pada kelompok Putri yang menelusuri tentang Istana Basa Pagaruyung. Istana Baso Pagaruyung. Nah ini unik banget ya, pada sesi 1 kita membahas tentang rumah gadang Kajang Padati, Dato Rajo Ibrahim. Kemudian pada sesi 2 kita membahas tentang Museum Aditya Warman. Dan sekarang kita membahas rumah gadang yang menjadi ciri khas banget orang Minang ya, yaitu Istana Basa Pagaruyung.
Nah, coba ceritakan keistimewaan konsep rumah gadang Pagaruyung ini, mengapa tidak menggunakan paku dalam proses pembangunannya, serta konsep fisika apa yang dapat dijelaskan selain itu? Oke, jadi di rumah adat Minangkabau juga sama ya Kak, kayak ini flyernya itu bukan hanya nilai estetika yang ada di rumah adat Minangkabau, bukan hanya tentang ukiran-ukiran yang ada di rumah adat Minangkabau, tetapi juga mengandung makna filosofi dan juga nilai-nilai yang ada di dalam rumah adat Minangkabau tersebut. Dan juga salah satunya kami telah menelusuri di rumah adat Minangkabau tersebut, dan di dalam rumah itu memakai sistem pasak Kak, yang mana sistem pasak itu adalah sambung kayu, itu tidak memakai paku, karena kalau misalnya di suatu rumah itu memakai paku itu bisa korosi dan itu bisa menyebabkan kalau misalnya suatu rumah itu bisa, kalau ada gempa itu bisa langsung rubuh Kak. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan sistem pasak itu sulit untuk rumahnya jadi roboh Kak. Jadi itu yang membuat ketahanan pada rumah adat Minangkabau dengan menggunakan sistem pasak yang ada di dalam rumah adat Minangkabau ini Kak. Dan juga terdapat struktur di dalam adat rumah gadang, karena di sana memakai kayu surian. Kayu surian itu adalah kayu yang tahan dan tidak sembarang kayu yang bisa kita gunakan untuk membuat rumah adat Minangkabau. Karena kalau misalnya kayu sembarangan itu bisa menyebabkan lapuk atau hal-hal lainnya. Nah, kandungan dari kayu surian ini itu adalah kayu yang tahan dan juga kekuatannya bisa tahan lama untuk dijadikan rumah Kak. Juga di dalam rumah adat Minangkabau tersebut terdapat beberapa tonggak-tonggak yang ada di sana Kak, itu berfungsi juga untuk menahan angin atau menahan goncangan gempa ketika terjadinya gempa Kak. Nah Putri, kira-kira konsep biologi dan kimia apa saja yang dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran di Paris? Baik Kak, di dalam rumah adat Minangkabau itu memang terdapat banyak makna alam, karena sesuai dengan filosofinya alam tak kambang jadi guru. Jadi di rumah adat Minangkabau tersebut memanfaatkan alam sebagai bahan dasar untuk membuat rumahnya Kak. Salah satu di bagian atap rumah gadang itu terbuat dari ijuk. Ijuk itu adalah semacam daun dari suatu batang yang digunakan untuk atap Kak. Jadi itu berfungsi sebagai menahan angin Kak. Jadi anginnya bisa masuk melalui ventilasi-ventilasi yang ada di dalam ijuk tersebut Kak. Dan juga bentuk rumah adat itu seperti begonjong, atau bisa juga kita sebut sebagai berbentuk tanduk kerbau Kak. Jadi itu juga ada filosofinya juga. Nah, di sana juga berfungsi sebagai penangkal petir Kak. Jadi gedung bagonjong yang ada di rumah gadang itu terdapat runcing, itu berfungsi sebagai penangkal petir yang ada di rumah adat Minangkabau tersebut Kak. Sedang untuk kimianya? Untuk bahan kimianya yang bisa kita pelajari untuk IPA itu dalam pemilihan batang-batang kayu Kak. Seperti yang Putri sebutkan tadi, itu kami memilih untuk pembuatan rumah adat Minangkabau itu memilih batang surian karena itu kuat juga dan tahan juga. Terus juga kita bisa mempelajari kayu-kayu apa saja yang untuk digunakan. Nah juga kayu yang digunakan itu juga mengandung selulosa ya Kak. Di batang surian itu juga mengandung selulosa, yang mana selulosa itu adalah suatu komponen yang bisa memperkuat dan mengkukuhkan suatu batang untuk dijadikan rumah Kak. Karena setelah kami baca juga tidak banyak batang-batang yang mengandung selulosa, jadi digunakanlah batang surian itu dijadikan sebagai adat rumah Minangkabau Kak. Dan juga ada kimia pewarna alami yang digunakan dalam proses pembuatan rumah adat Minangkabau. Karena kalau misalnya kayu itu hanya kayu yang kita gunakan dalam proses rumah adat Minangkabau, itu kayunya akan cepat lapuk atau cepat dimakan rayap Kak. Maka dilakukanlah proses cat, jadi sehingga kayu tersebut itu bisa tahan lama Kak. Dan juga dalam proses kayu itu juga melakukan proses perendaman gitu Kak, biar kayunya itu tahan akan jika digunakan untuk pembuatan rumah adat Minangkabau Kak.
Oke, jadi bisa banget nih ya dibawa ke dalam pembelajaran IPA. Bisa banget Kak, mulai dari pemilihan kayunya dan juga ternyata di dalam kayu itu beda-beda kandungan senyawa ataupun komponen-komponen penyusun yang ada di dalam kayu-kayu tersebut Kak. Oke, mungkin kita bisa lihat ya seperti apa Istana Bahasa Pagaroyong. Oke, boleh Kak. Gerbang yang melambangkan kemenangan. Setiap detailnya mencerminkan filosofi. Alam tak kambang jadi guru. Oke, tadi kita udah melihat ya gimana keindahan Istana Bahasa Pagaroyong ini. Terima kasih banyak Putri atas penjelasannya mengenai rumah gadang yang sangat indah. Terima kasih juga Kak. Nah, untuk sesi yang terakhir ini kita akan membahas tentang lamang tapai yang ditelusuri oleh kelompok Silmi Kafa. Sebelumnya juga ada dua kelompok ya, pada dua sesi sebelumnya yang juga membahas lamang tapai. Tapi mungkin kita akan menelusuri hal yang berbeda. Ya, yang pertama adalah apa sih beda lamang tapai ini dengan lamang lainnya? Jadi Kak, kalau lamang tapai ini dia itu berisi beras ketan dan juga santan dan juga serta ditambahkan ketan hitam di dalamnya. Sedangkan kalau lamang pisang itu dia itu dimasukkan beberapa potongan pisang ke dalam adonannya sebelum proses pembakaran dalam bambu. Kalau yang lamang bolu itu dia itu dicampurkan gula merah yang cair dan juga ditambahkan parutan kelapa sebelum dimasak di dalam bambu yang mau dibakar. Oke, jadi kalau lamang tapai itu jadi kayak ada temennya ya, lamangnya ada tapenya, Ada ketan hitam juga. ketan hitamnya. Kemudian kalau lamang biasa itu diracik menjadi satu. Iya, ada tambahannya kayak ada pisang, ada juga gula merahnya dan juga ada Parutan juga kelapa. parutan kelapanya. Oke, nah jenis bambu yang dipilih apa? Memilih jenis bambu seperti bambu talang dan juga bambu ampel yang masih berukuran muda dan juga memiliki dindingnya yang tipis Kak. Jadi dindingnya itu bisa lebih lentur ketika dipanggang dan juga aman untuk digunakan Kak. Jadi itu alasannya. Lebih cepat matang juga ya. Oke. Panasnya mungkin lebih cepat merata. Iya, karena dia memiliki dinding yang tipis dan juga berukuran diameternya itu cocok untuk digunakan menampung adonan ketan dan juga ketebalannya itu pas untuk digunakan untuk dipanggang, dibakar. Oke. Nah, kira-kira konsep IPA apa saja nih yang dapat terlihat pada proses pembuatan lamang? Ada konsep fisika yang mana itu dia ada perpindahan panas saat bambu akan di dekat api, yaitu panasnya itu berpindah dari permukaan bambu ke dalam adonan ketannya itu Kak. Jadi itu yang itu yang membuat ketan itu bisa matang secara merata Kak. Dan juga ada perubahan wujud zat yang mana santan yang awalnya itu cair dan mengental, dia itu akan terserap oleh beras ketan yang tadi Kak. Kan yang udah dipanasin itu dia menyerap Kak. Sedangkan air yang dalam ketan itu dia akan menguap ke atas. Jadi dia tuh apa namanya tuh? Ketannya itu nasinya tuh Kak, bukan nasi. Ketannya itu menguap ke atas Kak. Jadi itu yang bikin di bawahnya matang atau sama-sama Kak. Nah, itu yang ada juga tekanan uap yang mana ketika ketan dipanaskan, air dalamnya itu akan menghasilkan uap yang terperangkap dalam bambu serta memudahkan proses pematangannya juga. Dan yang terakhir itu ada pemuaian pada bambu yang mana pada saat dipanaskan dia itu akan memuai secara ringan, sedangkan ketan juga mengembang dan menyerap ke atas. Itu yang bikin ketan itu dalamnya tuh enggak separuh masak ya kan, ada yang masak, ada yang enggak di samping itu kan, jadi dia harus dibalik lagi gitu kan. Ya kalau yang konsep kimianya itu dia itu ada perubahan wujud zat, yaitu ada perubahan warna pada bagian bambu dan juga sedikit mengubah pada warna adonan ketannya. Ini merupakan reaksi kimia antara protein dan juga gula ketika saat dipanaskan. Ada juga perubahan kimia pada santan ketika dipanaskan. Lemak di dalamnya itu akan terpisah dan juga terserap ke dalam ketan sehingga menambah rasanya yang gurih. Dan ada juga fermentasi pada konsep biologi Kak. Itu ada fermentasi mikroorganisme
yang digunakan dari ragi yang berisi. Mungkin kita bisa lihat dulu ya seperti apa proses pembuatan lemang tape. Yaitu lamang dan tapai. Lamang dibuat dari beras ketan yang dicampur santan, lalu dimasukkan ke dalam batang bambu dan dipanggang hingga matang. Oke, terima kasih banyak Silmi Kalfa. Tadi kita udah lihat langsung ya seperti apa pembuatan lamang tape ini. Alhamdulillah, insight kita lagi-lagi bertambah tentang etnoscience yang ada di Sumatera Barat. Terima kasih banyak kepada IPA B yang menjadi sesi ketiga pada podcast kita kali ini. Sesi ketiga ini merupakan sesi terakhir dari rangkaian kita pada kesempatan kali ini, yaitu tadi pada sesi 1 dari IPA C, sesi 2 dari IPA A, dan sesi 3 dari IPA B. Semoga yang kita sampaikan pada podcast ini menjadi inspirasi bagi semua pendidik IPA khususnya untuk menghadirkan pembelajaran IPA yang bermakna, kontekstual, kemudian menyenangkan nantinya untuk siswa. Saya Elva Laila undur diri dari ruang teman-teman semua. Sampai jumpa pada kesempatan podcast dengan tema berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.